di malam itu Lailatul Qadar itu dijelaskan setiap perkara-perkara dengan bijaksana, yaitu dengan kebijaksanaan Allah. Al-Qadar di mana ad-dhaik. Jadi bisa dikartikan qadar itu artinya ad-dhaik. Jadi dhaik itu sempit. Kenapa kok sempit? Kenapa Al-Qadar sempit? Jadi maksudnya apa? Li anal ardo tadiku tilkal lailah li kathrati nuzulil malaikat. Karena sempitnya bumi itu dikarenakan banyaknya malaikat yang turun ke bumi. Jadi li kathrati nuzulil malaikati alaihim salam. Jadi itu dikatakan sempit karena tatanazzalu malaikatu warruh ya. Jadi tatanazzalu alaihim malaikatu warruh. Jadi yang dimaksud itu bisa diartikan tuh sempit karena al-ardu tadiku tilkal lailah, karena di malam Lailatul Qadar itu entah dia ke berapa tidak tahu kan. Rahasia. Jadi rahasia dia karena untuk biar orang itu tetap beribadah, tetap bersungguh-sungguh dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Jadi makna dhaik atau sempit li annal ardo tadiku tilkal lailah li kathrati nuzulil malaikati alaihim, karena sempitnya bumi. Karena pada malam Lailatul Qadar itu dia banyak malaikat yang turun ke bumi. Terus apa hikmahnya? Hikmahnya malam Lailatul Qadar itu apa manfaatnya? Jadi di sini disebutkan apa yang dimaksud malam kemuliaannya itu ada di mana dia. Jadi fa anzalallahu Jibril alaihi salatu wasalam bi hadis surah wa qala ya Muhammad a'taituka wa ummatuka lailatul qadril al ibadah fi afdalu min ibadati sab'ina alfa syahr. Jadi inilah yang diberikan Allah anugerah kepada orang-orang yang beriman, itu seolah-olah ibadahnya ketika Lailatul Qadar itu ibadah sab'ina alfan, yaitu 70.000 bulan. Sab'ina alfa syahr. Jadi 70.000 bulan. Wa qala ba'dhum qala Allah ta'ala ya Muhammad rak'atani fi lailatul qadar khairun laka wa li ummatika. Jadi salat, jadi ada namanya salat Lailatul Qadar itu bisa 2 rakaat atau 4 rakaat. Jadi kalau salatnya 4 rakaat, usolli sunnata Lailatul Qadri arba'a rakaatin lillahi ta'ala, itu tanpa tahiyat awal. Jadi langsung Allahu Akbar sampai salam. Jadi Allahu Akbar terus ya. Cuman kalau sholat asar dia apa? Setelah rakaat kedua apa? Tahiyat awal. Cuman kalau ini dia tidak pakai dia. Jadi ke satu, kedua, ketiga, keempat dia langsung tahiyat akhir. Kalau 4 rakaat, cuman kalau 2 rakaat dia seperti biasa. Jadi seperti ibadah sab'ina alfa 70.000 bulan. Kemudian adalah wakila sababun nuzuliha, jadi sebab turunnya Lailatul Qadar lamma dana wafatun Nabi alaihi salatu wasalam, yaitu waktu mendekati wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa qaruba firaqu an ummati baka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hazina. Jadi waktu mau mendekati kematian Rasulullah itu bersedih dan menangis. Wa qala idza kharajtu minad dunya fama yuballighu salamallahu ala ummati. Jadi Rasulullah berkata, ketika saya sudah meninggal, siapa yang menyampaikan salamnya Allah pada umatku? Wa ghatamma qalbahu alaihi wassalatu wassalam. Jadi akhirnya hati Rasulullah itu sedih. Fa farrahallahu qalbahu liqauli tanazzalul malaikatu warruh. Jadi ketika Rasulullah sudah meninggal, akhirnya Allah itu menggembirakan Rasul itu dengan turunnya para malaikat dan ruh. Ruh, malaikat dan ruh ini yang menyampaikan salamnya Allah ke orang-orang beriman. Jadi pengganti Rasul. Jadi siapa? Jadi Allah akhirnya menggembirakan Rasul dengan menurunkan malaikat dan ruh yang menyampaikan salamnya Allah kepada orang-orang beriman. Hatta yuballighu salami wala amna'u anhum wala tahzan ya habibi. Yang ini jadi sampai mereka itu yang menyampaikan salamku dan saya tidak melarang.
Maksudnya tidak melarang malaikat dan ruh itu untuk menyampaikan. Jadi jangan bersedih kekasihku, yaitu maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari fadilah Lailatul Qadar adalah innallaha ta'ala nadhara ilaihim birrahmah wa 'afa anhum wa ghufira lahum illa arba'ata nafar. Jadi luar biasanya Lailatul Qadar itu adalah Allah melihatnya dengan rahmat dan mengampuni dosa-dosanya kecuali 4 orang. Jadi kecuali 4 orang yang tidak diampuni. Qalu man haula'il arba. Jadi mereka bertanya, siapa yang orang 4 ini yang tidak diampuni Allah? Qala mudminul khamar, yaitu orang yang minum khamar. Wa aqul walidain, orang yang durhaka kepada orang tua. Wa qati'ur raham, jadi orang yang memutus silaturahmi. Wal musyahinin, orang yang suka bermusuh-musuhan. Yakni al-musarim wa huwa alladhi la yukallimu akhahu fawqa 3 ayyam, yaitu orang yang selalu bermusuhan, yang tidak berbicara kepada saudaranya melebihi 3 hari. Jadi la yahillu li muslimin ayyahjuru akhahu fawqa 3 layalin. Jadi tidak boleh seorang muslim itu, atau tidak halal seorang muslim itu bermusuhan dengan saudaranya melebihi 3 hari. Nah, jadi harus, kalau bisa sebelum 3 hari itu sudah menyapa duluan.